masukan. Nah, dan akhirnya yang beliau kan Kalijogo ini dianggap guru. Udah dianggap guru. Jadi yang ngabekti Mas. Ngabekti. Ya, itu manut ya. Manut. Dan tapi juga beliau akhirnya mengganti nama menjadi Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Nah, gunungnya Gunung Bayat atau Gunung Jabalkat tadi. Nah, itu. Dan beliau juga dimakamkan di sana. Dados mboten kembali dados penguasa malih. Mboten. Kekuasaan Kadipaten atau Kabupaten Semarang diserahkan kepada adiknya. Nah, gitu. Adiknya. Jadi beliau sudah melepaskan keduniawiannya sudah dilepaskan, Mas. Dia mau mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kali si istri barang dengan istrinya. Dengan istrinya. Dan juga beliau sering menyamar, Mas, jadi orang biasa. Nah, akhirnya beliau juga pernah ikut mengabdi kepada juragan beras. Nah, juragan beras ini, Mas. Ya. Dan juragannya ini suatu saat kehabisan kayu bakar. Ini ke rumah beliau ya, kehabisan kayu bakar. Beliau dimarah-marah sama istrinya juragan beras tadi. Marah-marah, akhirnya ditanyai, maksudnya apa, Nyai? Ini kayu bakar udah habis, mau merebus air nggak ada kayu. Oke. Menawi mekaten ndamel tangan kula mawon. Wah, aneh, apa iso? Insyaallah. Jadi mek dipanggang tok langsung metu genine, Mas. Tangannya metu genine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam. Panggih malih kali Sekar Media nggih. Nggih. Niki ajeng mengulas Sunan Tembayat, Mas. Nggih. Sejaranipun nek napa, Mas? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, Mas. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada, dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Matur nuwun, ya. Sunan Bayat ini atau yang bisa lebih kita kenal namanya Ki Ageng Padanarang. Ki Ageng Padanarang, Mas ya. Ki Ageng Padanarang. Ki Ageng Padanarang atau yang nama aslinya adalah Pangeran Mangkubumi. Beliau dari Majapahit, Mas, sebetulnya, Mas. Tasik termasuk kerajaan Majapahit. Betul. Beliau asli adalah Pangeran Mangkubumi. Yang menjadi adipati di Semarang. Adipati Semarang. Adipati Semarang. Dan beliau ini menjadi adipati yang sangat bijaksana, arif, dan adil. Sehingga di kemakmuran rakyatnya pun tetap terjaga. Nah, sehingga Kadipaten Semarang ini menjadi kadipaten yang gemah ripah loh jinawi. Waktu itu makmur. Dan juga beliau ini adalah adipati yang paling kaya raya. Adipati yang paling kaya raya. Dan suatu saat beliau ini lupa, Mas. Lupa dengan
ajaran-ajaran Islam dilupakan. Udah menjauhkan diri dari Allah waktu itu. Terus waktu menikah pun Islam gitu. Islam, dia udah Islam. Ya. Beliau kan aslinya kan pertama berguru kepada Sunan Gunung Jati. Nah itu. Kemudian beliau kemudian lupa dan tidak pernah mengunjungi tempat ibadah, tidak pernah memberi makan fakir miskin. Nah itu. Terutama beliau tidak pernah menyambangi tempat ibadah. Itu aja. Lupa lah pun nih. Betul. Dan juga tidak pernah berkunjung ke Demak. Nah waktu itu Raja Demak waktu itu masih Sultan Fatah. Nah, Raden Fatah. Kemudian Sultan Fatah ini atau Raden Fatah ini mengutus para wali. Tapi yang diutus orang satu, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Disuruh memperingatkan. Disuruh memperingatkan agar Ki Ageng Pananarang kembali ke jalan semula, yaitu mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan rakyatnya. Karena dengan kekayaannya beliau lupa dan mungkin ya hilaf namanya manusia. Maksudnya terlena kali harta lah mungkin. Betul. Dan kemudian diperingatkan oleh Sunan Kalijaga. Tapi cara memperingatkannya berbeda, Mas. Berbeda, yaitu menyamar sebagai tukang rumput. Nah, menyamar sebagai tukang rumput. Hari pertama, yang pertama menawarkan rumput kepada Ki Ageng Pananarang waktu itu. Si Sunan Kalijogo menika nggih. Betul. Ki Sunan Kalijogo menawarkan rumput. Kemudian dimintai harga berapa sama Ki Ageng Pananarang. Berapa harganya rumputmu? Sunan Kalijogo menjawab, kan dia menyamar, jadi nggak tahu. Mboten semerep nggih niku Sunan Kalijogo nggih. Nggak tahu. Harganya seluruh harta panjenengan. Harganya rumput nau. Harganya rumput. Nah, dikengken ngijoli sedaya hartane. Seluruh hartane kadipaten. Nah itu. Wah, edan. Yo ora mungkin. Wes ngali kono. Malah diusir nih, Mas. Diusir. Pergi. Nggih Sunan Kalijogo diusir. Diusir, Kalijogo pergi. Kemudian besoknya datang lagi dengan membawa rumput yang sama. Rumput alang-alang. Nanti kita bahas alang-alang itu apa. Gitu. Dan kemudian datang lagi dengan menawarkan rumput. Ditanya lagi harganya. Berapa harganya rumputmu? Dan Sunan Kalijogo pun menjawab, harganya tetap sama dengan yang kemarin. Sedaya hartanipun. Seluruh harta panjenengan kula jali suket. Wah, edan neh. Wes ngamuk-ngamuk, Mas. Ngamuk-ngamuk. Nggih. Kagak beneran ngamuk-ngamuk. Kok iso? Lah ini rumput ini mencarinya jauh, Kanjeng. Mencarinya jauh di Gunung Jabal Lekat. Di Gunung Jabal Lekat itu sekarang letaknya berada di Kadipaten Klaten, termasuk wilayah Klaten. Gunung Jabal Lekat sekarang. Anjane sakmenika enten nih, Pak. Memang enten, betul. Gunungnya memang ada, namanya Gunung Jabal Lekat. Ngantos sampai ya di makam beliau ini. Nah itu. Kemudian tidak mau lagi, marah-marah lagi, Mas. Tidak mau dengan marah-marah lagi. Hanya besoknya datang lagi. Itu yang terakhir. Bawa rumput lagi. Berapa rumputmu? Sama dengan yang kemarin. Seluruh hartanya sampai ini harganya harga rumput. Begitu. Dan kemudian marah-marah lagi. Lalu baru diingatkan sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, diingatkan kalau masalah kekayaan, Kanjeng Adipati kekayaan belum seberapa dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kowe iki ngomong apa? Ngomong apa? Mek tukang golek suket ngomongnya ra karuan.
Akhirnya mengambil cangkul. Sunan Kalijogo mengambil cangkul, mencangkul tanah, ditumpuk. Jadi tumpukan tanah berubah jadi emas. Nah, terus dengan Ki Ageng Padanarang, cangkul tadi direbut dan untuk mencangkul lagi. Tiba-tiba berubahlah emas tadi, tumpukan emas kembali menjadi tumpukan tanah biasa. Nah, baru beliau sadar. Beliau sadar bahwa kekayaan atau kesenangan dunia hanyalah sesaat. Nah, hanya sesaat. Artinya begitu. Beliau sadar bahwa yang dihadapannya tadi adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, karena dari emas tadi. Karena siapa lagi kalau tidak Sunan Kalijogo, kalau yang identik dengan emas tadi. Kemudian dikejar. Bisa merubah tanah jadi emas. Kemudian dikejar dan diingatkanlah kepada Sunan Kalijogo agar kamu meninggalkan keduniawian ini ditinggalkan, agar kamu kembali ke jalan Allah. Nah, kemudian dengan sadar beliau langsung membagikan hartanya kepada fakir miskin. Seluruh hartanya, Mas. Seluruh hartanya dibagikan kepada fakir miskin waktu itu. Dan kemudian beliau berangkat mengembara dengan istri dan anaknya masih kecil. Nah, dan dari perjalanan dia dirampok. Nah, tapi istrinya kan membawa harta di dalam bambu. Di dalam bambu ini ada emas, intan, segala macam. Nah, tapi jalannya ketinggalan, Mas. Di belakang yang istrinya. Sedangkan Ki Padanarang udah jalan duluan. Ada 2 orang perampok. Nah, 2 orang perampok menghadang Ki Padanarang. Kamu mau apa? Saya minta harta. Minta hartanya sampean. Aku enggak gawa apa-apa. Saya tidak membawa harta sedikit pun. Kalau kamu mau harta, itu di belakang. Istri saya membawa harta yang sangat banyak di dalam bambu. Bisa untuk keluargamu 7 turunan. Nah, begitu. Betulnya kata katanya. Jadi kata. Akhirnya dia diam, enggak langsung berjalan. Itu siapa? Ki Padanarang berhenti di tempat itu. Kemudian rampok tadi menghampiri istrinya, istrinya Ki Ageng Padanarang. Langsung direbut. Udah direbut, dilihatnya di dalam bambu itu adalah emas, intan, ya ada kalung, gelang, segala macam, Mas. Nah, kalau dipikir itu kan berarti di dalam badannya atau di dalam baju-bajunya orang perempuan ini masih banyak emas dan intannya. Kemudian dirampok juga di badannya istrinya. Nah, tolong, akhirnya minta tolong. Kemudian didatangi oleh Ki Padanarang. Nah, dimarahi, Mas. Kalian itu semua bengal. Udah tega kalian dengan perempuan kan gitu. Dan kalian itu udah salah, tetap aja tega menyakiti perempuan. Nah, artinya yang akhirnya menjadi daerah Salatiga tadi. Jadi jangan tega, udah salah tapi tega dengan perempuan. Nah itu. Jadi menjadi desa Salatiga tadi. Nah, dan kemudian dia itu dimarahi, Mas, yang perampok 2 tadi. Dimarahi, kalian itu bengal. Kemudian kayak wedhus saya, kayak domba. Kayak wedhus saya orang diomongi. Seketika itu wajah perampok tadi yang satu berubah jadi kambing atau domba. Di sabdo nih gua. Di sabdo, betul. Nah, kemudian yang satunya kan gemeteran, takut, Mas. Gemeteran, tiba-tiba dia berubah juga wajahnya menjadi ular, wajahnya bersisik. Nah itu. Kemudian beliau jadi pengikutnya, Mas. Jadi pengikut pertama
Ki Pandanarang. Ki Pandanarang. Betul. Status muridnya malah. Betul. Itu. Yang domba tadi dinamakan Syekh Domba. Nggih. Dan yang satunya dinamakan Syekh Kewel. Kewel itu gemetar. Kewel gemetar. Greweli. Dan Syekh Kewel yang satunya Syekh Domba. Akhirnya mengikuti beliau dimanapun berjalan tetap diikuti sama kedua muridnya tadi. Murid yang pertama itu. Nah, berarti rampok kali dados murid ini. Betul. Kemudian melewati di sebelah desa lagi, berubah daerah lagi. Ada seorang petani mau menjual gabah ke pasar. Kemudian ditanya sama Ki Ageng Pandanarang ini, Mas. Sampean bawa apa? Apa yang sampean bawa ini gabah atau beras? Bukan, Pan. Bukan di sana kan gitu bahasa dulu. Bukan di sana. Yang saya bawa ini wedi atau pasir. Bahasa kita kan sekarang pasir. Wedi. Oh, ya sudah kalau begitu. Silakan jalan. Nah, sampai di pasar gabah yang bungkusan tadi, gabah-gabah tadi ditumpah kemudian menjadi pasir semua atau jadi wedi. Kemudian dijadikan sana sekarang daerahnya namanya Desa Wedi. Enten ya? Enten, memang enten. Sampai sekarang masih ada. Itu sebelah barat daerah Kota Semarang. Nah, gitu. Dan kemudian beliau tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Gunung Jabal Kat. Nah, Gunung Jabal Kat. Dan di Gunung Jabal Kat itu beliau mendirikan pesantren, Mas. Berikan pesantren. Ya pertama muridnya cuma Syekh Domba dan Syekh Kewel tadi. Nah, lama kelamaan akhirnya banyak juga muridnya, Mas. Muridnya banyak. Dan mendirikan masjid. Mendirikan masjid di atas Gunung Jabal Kat. Nah, niku tasik dereng kepanggih kali Sunan Kalijaga nggih. Tasik dereng nggih. Dan kemudian setelah mendirikan masjid di situ kan begini, Sunan atau Ki Ageng Pandanarang ini menabuh beduknya kan kekencangan beduknya ini, sehingga terdengar, Mas, sampai ke kerajaan Demak suara beduk. Padahal Demak dengan Klaten itu jauhnya ratusan kilometer. Ratusan kilometer, Mas. Ya, Demak pesisir utara dan Klaten di selatan. Nah, begitu. Sampai terdengar. Akhirnya Sunan Kalijaga disuruh untuk mendatangi. Disuruh pelan-pelan, nggak usah keras-keras. Betapa saktinya Ki Pandanarang waktu itu. Beduknya aja bisa terdengar sampai ke Demak. Terus Ki Pandanarang nggih sakti, Mas. Sakti, Mas. Sakti sebenarnya. Beliau kan sudah disuruh berangkat oleh Sunan Kalijaga itu, dengan itu sudah mendapat kesaktian dia. Dan kalau Kalijaga sudah direstui kan. Itu enggak ada karomah. Udah pakai karomah. Karomahnya banyak juga. Bahkan beliau akhirnya didatangi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan diperingatkan, Ki Pandanarang kebanteran sampai nabu beduk. Kebanteran. Sebaiknya begini, masjidnya sampean rendahkan lagi, jangan terlalu tinggi. Nggih. Ya. Masjid kemudian ditarik turun, bahkan sampai ke lereng gunung. Masjid sudah jadi loh, Mas. Dipindahkan dengan doa beliau, masjid bisa digeser, gitu. Bisa pindah sendiri. Yang namanya masjid. Ngemolaikat berarti yang malaikat Allah kan yang memindahkan gitu. Senes sulap lho nggih. Bukan sulap. Itu kekuatan wali kan begitu. Memang terjadi kan. Memang terjadi. Nyata. Dan kemudian dengan Kanjeng Sunan Kalijaga ini tetap beri nasihat, beri masukan, masukan terus, Mas.
pemasukan. Nah, dan akhirnya yang beliau kan Kalijogo ini dianggap guru. Udah dianggap guru. Jadi yang ngabekti Mas. Ngabekti. Ya, itu manut ya. Manut. Dan tapi juga beliau akhirnya mengganti nama menjadi Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Nah, gunungnya Gunung Bayat atau Gunung Jabalkat tadi. Nah, itu. Dan beliau juga dimakamkan di sana. Terus mboten kembali terus penguasa malih. Mboten, kekuasaan Kadipaten atau Kabupaten Semarang diserahkan kepada adiknya. Nah, gitu, adiknya. Jadi beliau sudah melepaskan keduniawiannya sudah dilepaskan Mas. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali si istri barang dengan istrinya. Dengan istrinya. Dan juga beliau sering menyamar Mas, jadi orang biasa. Nah, akhirnya beliau juga pernah ikut mengabdi kepada juragan beras. Nah, juragan beras ini Mas. Ya. Dan juragannya ini suatu saat kehabisan kayu bakar. Ini ke rumah beliau ya, kehabisan kayu bakar. Beliau dimarah-marah sama istrinya juragan beras tadi. Marah-marah, akhirnya ditanyai, maksudnya apa Nyai? Ini kayu bakar udah habis, mau merebus air nggak ada kayu. Oke. Menawi mekaten ndamel tangan kula mawon. Wah, aneh, apa iso? Insyaallah. Jadi mek dipanggang tok langsung metu genine Mas. Tangannya metu genine. Atas duki tangan keluar api ngoten nggih. Keluar api. Ya umum, banyune ya langsung mendidih kan gitu. Niku salah satu karomahnya. Karomahnya Sunan Tembayat. Nah itu. Dan juga termasuk daerah-daerah seperti Salatiga atau Pedi tadi juga peninggalan beliau. Ngantos sak menika. Nah itu. Dan kalau misalnya kita kalau ingin berziarah ke makam Sunan Bayat atau Sunan Tembayat, itu tepatnya di Kabupaten Klaten. Nah itu di Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di sebelah barat kota Semarang. Napa ngantos sak menika pesantren tasih enten Pak? Pasarannya. Kalau bedan bukan masjid. Lek kados pesantren ini mboten enten. Mboten enten. Nah, dan suatu saat Sultan Agung pun pernah ketemu kalih Sunan Tembayat niku. Sunan Tembayat. Nah, waktu itu Sultan Agung ini sedang tersesat mencari juru taman. Nah, sedang mencari juru taman. Kan juru tamannya Mataram ini kan jin Mas ya. Nah, juru tamannya jin. Jin. Nah itu. Jadi bukan manusia. Juru taman yang untuk mengatur taman-taman di kerajaan Mataram ini waktu itu adalah jin sejak zaman Sultan Agung Sutawijaya. Sejak zaman Sutawijaya. Nah gitu. Dan kemudian tersesat di dalam hutan, berdoa Mas, Sultan Agung ini mau pulang nggak tahu jalan, arahnya kemana, kehilangan kiblat. Benar ngomong kalau bahasa Jawa kehilangan kiblat kan gitu. Nggak tahu mana selatan, mana utara, nggak tahu. Nah, akhirnya beliau sholat. Sultan Agung ini sholat. Dan datanglah seorang kiai. Ditanyai, maksudmu apa? Nah, jadi ngomong Sultan Agung ini bahwa dia mau pulang ke Mataram, tidak tahu jalannya. Nah, kemudian kamu dikasih tahu, pejamkan matamu dan pegang tanganku. Cuma di tangan kiri Mas, pegang tanganku. Disuruh buka matanya suruh buka, udah sampai ke Mataram. Nah, dalam itu sekejap, udah sampai ke Mataram. Dan kiai tadi menghilang. Nah, dan firasatnya Sultan Agung mengatakan begini, berarti yang menemui saya tadi, berarti yang mengantarkan saya adalah Ki atau Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Nah begitu.
Akhirnya sampai dan bertemu dengan juru taman. Nah, itu. Juru taman juga mencari, Sultan Agung juga mencari, saling mencari ya ini. Okay. Nah begitu. Dan semua para wali karomahnya banyak mas, karomahnya banyak. Bagi Sultan Agung pun juga juga punya apa ya, Sultan Agung ini sebenarnya juga punya ide untuk kita tarawih, juga udah punya ide mas. Idenya begini, Sultan Agung ini kan ini belum puasa ini ya. Kenapa kok orang tarawih ini setiap 2 rakaat kita harus berselawat atau membacakan atau menyebut nama sahabat Nabi? Ya kan? Setiap 2 rakaat kan begitu. Nah itu apa mas? Kalau sampean? Betul ngertos loh. Nah, itu kalau zaman Sultan Agung ini adanya waktu zaman Sultan Agung mas, mulai ada. Di zaman wali pun nggak ada ini. Namun salawat mawon nggih. Salawat pun nggak ada. Jadi salat biasa. Di misalnya 20 rakaat atau 23 rakaat ya udah itu. Mboten salawat nggih. Nggak ada salawat. Tapi berhubung waktu itu kan orangnya orang awam. Dia alasannya ada 2. 1, dia untuk menjaga sesama muslim, ya begitu. Sesama menjaga muslim. Kita berselawat dan menyebut nama para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, itu ya. Ali, Umar, ya itu. Nah, dan yang kedua, kenapa kok ada selawat dan nama sahabat disebutkan dalam setiap 2 rakaat untuk mengingat rakaat. Kalau mungkin kalau sekarang tanpa ada itu mungkin imamnya lupa. Asli lupa mas. Asli lupa. 2 rakaat berdiri lagi, bersalam 2 rakaat berdiri lagi, pasti lupa. Ini jumlahnya berapa? Tapi kalau ada selawat dan menyebut nama sahabat-sahabat Nabi tadi, kita tidak lupa. Oh ini udah rakaat yang kesekian. Ini rakaat yang sekian. Ya, begitu. Ya begitu. Maksudnya gitu. Ya? Maksudnya Sultan Agung begitu. Gesah itu maksudnya. Ya, sebenarnya bagus mas. Ide-idenya Sultan Agung waktu itu. Nah, Kulo kinten Sultan Agung menika tasik dereng Islam. Atas Sultan Agung pun Islam. Sultan Agung itu sudah Islam mas. Bahkan beliau ini gurunya juga banyak. Nah, gurunya juga banyak. Beliau juga termasuk ulama loh mas. Sultan Agung sudah termasuk ulama. Terus sedulur-sedulur sekali mereka kan yang bahkan gelarnya Sultan Agung itu Khalifatur Rasyidin. Nah gitu. Nah gitu. Maka untuk sedulur semuanya, makanya kita belajar dari sejarah Islam atau sejarah apapun, kita mulai dari wali, dari ulama, dari itu. Dan kalau kita misalnya bingung atau tidak tahu, kita bertanya. Nah, kita bertanya. Terus katanya lah semua Pak Imam, kata sederek sedulur sekar media, kata Sultan Agung menika anjene nggih Islam. Sultan Agung Islam. Wah sudah mulai para wali atau mulai dari kerajaan Demak itu seluruhnya raja udah Islam. Termasuk Arya Penangsang juga seorang Islam. Muridnya Sunan Kudus. Ayahnya Arya Penangsang, Surya Wiyoto. Juga Islam, muridnya Sunan Kudus. Ya. Joko Tingkir juga Islam. Bahkan Joko Tingkir menurunkan ke ulama-ulama di Jawa Timur. Termasuk Presiden kita yang keempat. Gus Dur atau Abdurrahman Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah itu. Ini ada turunannya dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang yang pertama. Nah begitu. Nggih, matur nuwun cekap memang pembahasanipun Sultan Sunan Tembayat nggih. Nggih. Monggo. Baik itu kalau begitu cukup sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.